Sebelum kita mulai, Pak mau cek dulu kondisi kelas kita, apakah sudah dalam keadaan bersih untuk siap melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia? Sakit. Oh, sakit. Lalu Pak tanya, tidak, hari ini siapa yang datang paling awal? Aida. Oh, Aida. Ya, Aida datang paling awal. Jadi ini Aida sedang menunjukkan satu kedisiplinan diri. Ya, hari ini datang paling awal. Nah, untuk memberikan semangat untuk tidak hari ini dia telah datang lebih awal, maka Pak Musa Aida memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Ayo udah, kalau kita semangat untuk pimpin kita semua dalam doa. Marilah kita berdoa dan mengatakan Bapa kita di surga, kami memulai pelajaran kuatkanlah kami agar kami bisa menyelesaikan tugas sampai selesai. Jadi Kristus Guru Ilahi dan sahabat sejati kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Kristus. Terima kasih kepada ya yang telah memimpin kita dalam doa. Sekarang sebelum kita melanjutkan, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan ini. Kita sama-sama berdiri siap. Ayo, berdiri siap. Dari lagu instrumen ini kita nyanyikan bersama. Dengan menyanyikan lagu beberapa bulan ini, maka di dalam kita menanamkan rasa kebangsaan atau rasa nasionalisme, cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa ada aturan yang harus kita taati bersama dalam proses pembelajaran ini. Ada aturan yang harus kita taati bersama dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, setiap kita harus tertib dan rapi, lalu tidak boleh mondar-mandir ke sana kemari, lalu kalau mau ke belakang minta izin. Lalu yang berikut, kalau mau mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, silakan angkat tangan, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Itu adalah aturan pembelajaran yang kita taati bersama supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, sekarang Pak mau bertanya dulu. Kita lihat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja ekosistem yang ada di lingkungan kita? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ada ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ada ekosistem apa lagi? Lalu, tidak bagaimana caranya menjaga kelestarian ekosistem? Rawat, jaga, kita tidak boleh. Oke, itu cara kita menjaga kelestarian ekosistem sehingga keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya bisa terjaga. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 masih ekosistem, sub tema 2, lalu pembelajaran 1 dengan tujuan pembelajarannya. Kita lihat bersama tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai, yaitu yang pertama, nanti dengan mengamati video pembelajaran nanti tentang rantai makanan, kamu dapat menganalisis komponen rantai makanan dengan tepat. Lalu yang kedua, nanti dengan menyimak video juga tentang rantai makanan, kamu mampu membuat bahan rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan
dengan cermat. Lalu yang berikut, dengan mengamati video pembelajaran tentang teks non-fiksi, kamu mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Lalu yang berikut, dengan menganalisis teks bacaan, kamu mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya sehubungan dengan bacaan tentang rantai makanan dengan tepat. Kita perhatikan baik, kita simak video pembelajaran, video yang apa-apa ini. Lalu kita lanjutkan materi. Perhatikan baik video ini. Jadi setelah kita menyimak video tadi, sekarang Pak akan memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira sekarang apakah isi video tersebut? Apa isi video tersebut? Apa lagi? Penerbangan hutang. Lalu apa lagi? Kira-kira apa akibatnya bagi kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya? Berdasarkan isi video tadi. Iya, makhluk hidup akan kehilangan tempat tinggal. Apa lagi? Selain kehilangan tempat tinggal, apa yang terjadi? Sesuai dengan video tadi. Hewan-hewan akan mati. Selain hewan apa lagi yang mati tadi? Ya. Jadi akibatnya bagi kelangsungan hidup yaitu hewan kehilangan tempat tinggal, lalu tumbuhan-tumbuhan lagi terbang, lalu hasil akhirnya yaitu ketersediaan makanan bagi makhluk yang lainnya juga akan kurang atau akan hilang habis. Jadi itu adalah masalah yang kita hadapi di lingkungan kita sekarang. Jadi di lingkungan kita sekarang itu terjadi penebangan hutan sembarangan, lalu ada kebakaran, orang membakar hutan di sana sini yang mengakibatkan dari hewan akhirnya kehilangan tempat tinggal, lalu persediaan makanan di tempat juga akan habis. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lanjut dalam pelaksanaan sebentar ada pelaksanaan KPD secara kelompok, lalu akhirnya ada menyelesaikan soal evaluasi. Kita akan membahas tentang ini. Kita akan membahas masalah lingkungan, kebakaran lingkungan, penebangan hutan secara liar yang terjadi di masyarakat kita. Kita akan cari solusinya, bagaimana cara mengatasi hal itu. Di situ ada gambar rantai. Rantai itu saling berkaitan, saling kait mengait, menjadi satu kesatuan yang menyambung menjadi satu. Ibaratnya selayaknya rantai yang dicapkan satu dengan yang lain, rantai makanan juga digambarkan seperti itu. Jadi makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Kamu akan mengerjakan LKPD. Lalu seperti biasa LKPD itu akan kita kerjakan secara kelompok. Nanti Pak akan bagikan kamu dalam 2 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nanti Pak bagi kamu dalam 4 kelompok, 2 kelompok. Lalu jangan lupa sekarang kita lihat bagaimana petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi ingat, petunjuk pengerjaan LKPD yang pertama, nanti tulis nama kelompok, lalu ikuti setiap perintahnya, lalu lengkapi semua jawaban yang ada di LKPD. Lalu waktu berdiskusinya 15 menit. Nah, ini petunjuk pengerjaan LKPD. Sekarang kira-kira ada yang mau bertanya tentang pengerjaan LKPD ini? Ada yang mau bertanya? Mana? Apa yang kami lakukan setelah membuat LKPD? Oh iya, oke.
terima kasih ya. Jadi yang nanti sebentar setelah melakukan kayak apa, menyelesaikan LKPD secara kelompok, nanti kalian akan diberi waktu untuk mempresentasikan hasilnya. Kalian akan diberi waktu untuk mempresentasikan hasilnya. Lalu jangan lupa kalian harus saling menanggapi, memberikan tanggapan atas hasil presentasi teman kelompok. Lalu ingat, ini kerja kelompok. Jadi di dalam kelompok nanti sebentar kalian harus punya rasa percaya diri yang tinggi, harus percaya diri bahwa oh saya bisa, kita kerja kelompok saya bisa menyelesaikan, berani untuk berpendapat, berani untuk berpendapat. Nanti ada penilaian, nanti ada penilaian. Dan penilaian ada percaya diri dan ada kerja sama. Percaya diri itu mulai nanti sebentar di kerja kelompok kamu akan dinilai bagaimana percaya diri Anda bisa menyelesaikan tugas kelompok itu, lalu kerjasama ya di antara kalian, lalu nanti sampai di presentasi hasil, sampai di presentasi hasil. Jadi semuanya akan dinilai. Oke? Oke. Untuk itu sekarang untuk melanjutkan pelaksanaan LKPD ini, sebelum kalian berbagi LKPD-nya, sekarang perhatikan video berikut ini untuk bisa menyelesaikan LKPD-nya. Oke, sekarang perhatikan video berikut ini. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu dan seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat besar ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat atau konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Setelah kita menyimak video pembelajaran ini, sekarang kita duduk dalam kelompok. Jadi kelompok akan bagikan kalian dalam kelompok, teruskan nomor, lalu nomor 1, 2. Sehingga yang dapat nomor 1 kelompok 1, dapat nomor 2 kelompok 2. 1, 2. 1, 2. Oke, yang dapat nomor 1 silakan duduk di kelompok 1, yang dapat nomor 2 silakan duduk di kelompok 2. Ayo, bergerak. Sekarang saatnya kita menyelesaikan LKPD. Nah, ini ingat petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah kita bahas bersama tadi. Jangan lupa menulis nama kelompok, lalu mengikuti semua arahan yang ada pada LKPD, menyelesaikan semuanya. Waktu berdiskusi 15 menit, dimulai dari
sekarang. Ayo silakan diskusi. Bagaimana kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Kalau sudah maka sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil LKPD. Jadi untuk itu Pak berikan kesempatan kelompok mana yang mau presentasikan hasil kedua? Ayo. Kelompok 1. Ayo untuk itu kelompok 1 kami persilakan yang mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil LKPD. Komponen rantai makanan, produsen rumput, konsumen tingkat 1 belalang, konsumen tingkat 2 katak, konsumen tingkat 3 ular, konsumen tingkat 4 elang, dekomposer jamur. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan di situ kelompok 2, perhatikan kelompok 1 punya ya produsennya yaitu rumput. Lalu konsumen tingkat 1-nya apa tadi? Nah, konsumen tingkat 2-nya katak. Tiga ular. Konsumen tingkat 4 Elang. lalu dekomposernya Jamur. iya. Bagaimana kelompok 2? Apa ada tanggapan mengenai hasil dari kelompok 1? Ya, 1. Jadi itu dari bagian rantai makanan itu kalian sudah bisa menganalisis komponen-komponennya. Hasil LKPD dari kelompok 2 juga sama dengan LKPD dari kelompok 1. Itu sekarang kita masuk ke pelaksanaan kegiatan yang kedua itu. Yaitu tentang apa kelompok 2? Yaitu tentang apa? Makanan, rumput, belalang, ayam, elang, jamur. Oke, jadi dari gambar yang telah disediakan, kelompok 2 telah mengikuti gambar-gambar tersebut, kemudian merangkai gambar tersebut menjadi sebuah bagai makanan, yaitu ada rumput, lalu rumput itu dimakan oleh belalang, lalu belalang itu dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh jamur. Nah, bagaimana, ada tanggapan atau tanggapan dari kelompok 1 tentang hasil kerja kelompok 2? Beda. Ya, sekarang kelompok 1 lekatnya beda. Dan kelompok 1 sekarang coba presentasikan hasilnya. Bahan rantai makanan. Yang pertama
Jadi dalam kerja kelompok di LKPD 1 ini kita sudah belajar banyak tentang, kita sudah bahas tentang yang pertama menganalisis rantai makanan. Jadi di situ ada produsen, lalu ada konsumen. Konsumen ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, ada konsumen tingkat 4. Lalu yang terakhir ada apa lagi? Ada dekom. Ya, itu ada dekomposer. Lalu di situ produsen. Produsen itu tidak sudah belajar. Produsen apa produsen? Ya, yang menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen itu ya. Dan di situ kita belajar tentang peristiwa rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Jadi peristiwa seperti yang Pak Dola sampaikan di awal, dia itu seperti sebuah rantai saling kait mengait. Ada keterhubungan. Jika semuanya bisa berjalan dengan seimbang, apabila semuanya ada, semua komponen itu ada. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka dia akan berjalan tidak seimbang. Dia tidak akan seimbang lagi kalau salah satu komponennya tidak ada. Jadi itu kita belajar tentang rantai makanan. Lalu dengan adanya gambar tadi kita merangkai, menggunting gambar-gambar itu lalu merangkai menjadi sebuah bagan rantai makanan. Jadi untuk lebih memperjelas tentang rantai makanan, maka kita akan belajar, kita membaca teksnya, teks tentang non-fiksi. Dan untuk itu sekarang kita perhatikan video berikut ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau data, biasanya disertai bukti dan buku. Teks non-fiksi contohnya esai, laporan, berita, artikel juga. Biasanya ditulis menggunakan kata baku dan kalimat yang sopan. Kemudian yang kedua, informasi pada teks non-fiksi. Nah, bagaimanakah cara menemukan informasi pada teks non-fiksi? Mari kita bersama-sama mencari informasi pada sebuah teks non-fiksi. Jadi pada sebuah teks non-fiksi adalah hal penting yang bisa kamu peroleh setelah membaca sebuah teks non-fiksi. Contohnya, setelah kita membaca pada teks non-fiksi tadi, kita akan menemukan beberapa informasi. Kemudian, yang ketiga kita akan belajar tentang pokok pikiran dan meta konsep. Nah, bagaimanakah cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, kita harus menemukan kalimat utama. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menemukan kalimat utama ya. Kita memperhatikan video pembelajaran tadi. Sekarang saatnya kita menyelesaikan LKPD. Lalu kita akan disajikan sebuah teks non-fiksi. Lalu di situ kita akan menganalisis kembali tentang rantai makanan. Jadi teks non-fiksinya masih tentang rantai makanan. Jadi kita akan belajar tentang rantai makanan tadi dengan menganalisis teks non-fiksi tentang rantai makanan tersebut. Sebab kita akan lebih tahu, lebih belajar, lebih tahu tentang rantai makanan itu. Untuk itu sekarang Pak akan bagikan LKPD yang kedua ini. Jadi, petunjuk pengerjaannya sama seperti LKPD 1. Jadi, ikuti segala petunjuk yang ada LKPD itu. Dikerjakan. Jadi, waktu pekerjaannya juga 15 menit. Lalu setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, sekarang waktunya menyelesaikan LKPD 2. Ayo, silakan.
LKPD-nya. Oke, silakan kelompok 1. Saatnya mempresentasikan hasilnya. Analisis teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jika komponen rantai tersebut semuanya ada, akan berjalan dengan lancar. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil LKPD-nya. Ayo kita berikan tepuk. Jadi di situ kita dapat menganalisis teks non-fiksi tersebut bahwa rantai makanan itu adalah suatu peristiwa makan dan dimakan. Jadi makan dan dimakan. Lalu rantai makanan itu bisa berjalan dengan seimbang kalau semua komponennya itu ada. Jadi seperti yang dianalisis oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2, bahwa di situ menganalisis teks tersebut tentang rantai makanan, bahwa rantai makanan itu bisa berjalan dengan lancar apabila setiap komponennya itu ada. Jika salah satu komponennya tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan seimbang. Apa arti dari rantai makanan? Rantai makanan merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Apa arti dari dekomposer? Dekomposer merupakan organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Oke, bagaimana ada tanggapan dari kelompok 1? Kelompok 2? Tidak. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kita semua yang telah menyelesaikan LKPD 2 ini. Oke. Jadi dengan menyelesaikan LKPD 2 ini kita sudah belajar tentang menganalisis sebuah teks non-fiksi. Lalu kita juga sudah bisa membuat pertanyaan. Kita juga sudah bisa membuat pertanyaan sekaligus jawaban berdasarkan teks non-fiksi yang kita baca. Kita sudah bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Dan semua yang teks non-fiksi yang kita pelajari itu tentang rantai makanan. Kita kembali belajar tentang rantai makanan. Jadi di akhir pembelajaran ini Pak mau mengingatkan kita mengingat kita bahwa hari ini kita belajar banyak tentang rantai makanan. Rantai makanan. Lalu semua komponen dalam rantai makanan. Komponen apa saja dalam rantai makanan? Produsen. Lalu ada apa lagi? Konsumen. Tingkat 1. Lalu ada konsumen tingkat 2. Lalu ada konsumen tingkat 3. Dan seterusnya. Dan yang terakhir ada dekomposer. Dan semua komponen ini saling berkaitan. Seperti yang Pak jelas tahu mata rantai. Jadi seperti yang permasalahan yang kita temukan di awal. Jadi di lingkungan kita ini sudah terjadi masalah lingkungan yang cukup besar. Yaitu masalah tentang tadi ada kebakaran hutan, lalu ada penebangan hutan yang sembarangan. Itu nanti mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Itu mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa rantai makanan itu bisa berjalan dengan seimbang apabila semua komponennya itu ada dan saling kait mengait seperti mata rantai. Seperti mata rantai saling kait mengait. Jika salah satu komponennya tidak ada, maka otomatis putus. Rantai makanan itu akan putus dan berakibat bagi lingkungan kita. Dan awal terjadi untuk itu maka kita harus menjaga lingkungan kita ini, supaya rantai makanan, komponen-komponen dalam rantai makanan ini bisa lebih memperjelas tentang rantai makanan tadi. Kita sudah belajar menganalisis sebuah bacaan, yaitu dengan teks non-fiksi. Itu kita sudah bisa menganalisis teks non-fiksi, yaitu dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan baik dan lancar. Dan ini kita sudah belajar banyak tentang itu. Untuk itu
kembali ke tempat masing-masing kita untuk menyelesaikan soal evaluasi secara mandiri. Silakan. Misalnya soal evaluasi ini Pak berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi. Ayo, silakan duduk baik, siapkan alat tulis. Waktu menyelesaikan soal evaluasi selesai. Sekarang silakan mengumpulkan hasil evaluasinya. Ayo silakan, mari. Ayo, mari silakan kumpulkan hasil evaluasinya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, apa saja yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Jadi kita rantai makanan. Apa lagi? Teks non fiksi. Lalu apa yang ingin kau pelajari lebih lanjut? Rantai makanan. Kenapa kamu pelajari tentang rantai makanan itu? Mengapa? Karena ingin mengetahui lebih jauh tentang hubungan saling membutuhkan antar makhluk. Jadi Pak saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kalian semua bahwa hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran yang begitu luar biasa. Kalian sangat semangat dalam menyelesaikan LKPD dengan penuh rasa percaya diri dan kerjasama yang begitu kompak di antara kalian dalam menyelesaikan LKPD tadi. Untuk itu, sekarang Pak mengajar kita semua, mari kita berdiri, kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk itu, kembali Pak meminta, tidak Pak berikan kesempatan.